Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ezi. Banyak yang sekali yang inbox kepada kita, itu Kang bagaimana caranya supaya dapat donasi, minta bantuannya, tolong ini ada saudara saya gini gitu dan lain sebagainya. Intinya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan donasi secara online ya, untuk saudara kita, tetangga kita, anak kita, suami kita, dan lain sebagainya ketika itu mohon maaf tiba-tiba sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Pertama, silahkan Anda daftar ke platform crowdfunding ya, platform penggalangan dana. Salah satunya yang terpercaya di Indonesia itu kitabisa.com. Nah, silahkan daftar di sana untuk membuat kampanye Anda. Silahkan daftar ya. Kurang lebih seperti ini ya, langsung resmi dari YouTube kitabisa.com. Silahkan dilihat. Kamu mau bantu biaya pengobatan keluarga atau orang terdekatmu? Galang dana di Kitabisa aja. Ada banyak orang baik yang akan berdonasi. Berikut ini adalah cara membuat galang dana di Kitabisa. Buka kitabisa.com melalui browser kamu, lalu tekan tombol galang dana sekarang. Di halaman ini, kamu bisa mendapatkan penjelasan mengenai cara galang dana, tips sukses penggalangan dana, serta penjelasan lain tentang galang dana di Kitabisa. Jika sudah jelas, kamu bisa langsung tekan tombol galang dana sekarang. Lalu tekan tombol buat galang dana orang sakit. Sebelum membuat halaman galang dana, siapkan dokumen pelengkap KTP, KK, surat rekam medis, dan hasil pemeriksaan rumah sakit. Jika sudah memiliki dokumen tersebut, tekan tombol mengerti. Langkah pertama, pilih untuk siapa kebutuhan penggalangan dana. Di sini kamu harus memasukkan nomor ponselmu dan nomor pasien atau keluarga pasien, serta pilih rekening yang akan menjadi tujuan pencairan penggalangan dana kamu. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kamu perlu membaca syarat penggalangan dana dan beri centang jika kamu sudah mengerti. Setelah itu, kamu bisa lanjut dengan tekan tombol saya setuju. Isi nama dan diagnosis penyakit yang diderita pasien. Isi dengan baik dan benar ya. Lalu, isi detail riwayat medis pasien. Apakah pasien dirawat di rumah sakit? Upaya pengobatan yang sedang atau telah dilakukan, dan terakhir, dari mana sumber biaya pengobatan yang sebelumnya digunakan pasien. Hitung dan pastikan lebih dulu jumlah yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan. Kamu bisa bertanya pada dokter atau pihak rumah sakit untuk mendapatkan estimasi biaya. Selanjutnya, kamu perlu menentukan judul galang dana, link galang dana, dan mengupload foto yang menunjukkan kondisi orang yang ingin kamu bantu. Kamu perlu menuliskan cerita dengan detail mengenai orang yang kamu bantu, riwayat perawatan, serta bantuan yang dibutuhkan. Semakin jelas ceritamu, semakin donatur akan tergerak untuk membantu. Di bagian ini, kamu akan menulis cerita di beberapa bagian untuk digabungkan dan ditampilkan di halaman galang dana. Kamu bisa pilih tombol saya ingin menulis cerita tanpa panduan jika ingin membuat cerita tanpa menggunakan panduan. Pertama, kamu bisa mengenalkan tentang dirimu dan pasien. Kedua, kamu bisa menceritakan kondisi pasien, seperti riwayat penyakit dan pengobatan yang sudah dijalani oleh pasien. Ketiga, ceritakan tentang lingkungan pasien, keluarga pasien, seperti pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dari pasien. Keempat, ceritakan bagaimana perubahan kondisi pasien setelah didiagnosa penyakit. Kamu juga bisa upload foto pasien ketika menjalani pengobatan. Kelima, tuliskan jumlah biaya pengobatan yang dibutuhkan dan rencana penggunaan dananya secara detail. Bisa juga menceritakan tentang usaha pasien dan keluarganya mencari dana untuk pengobatan sebelumnya. Keenam, tuliskan doa serta harapan untuk kesembuhan pasien. Selanjutnya, kamu perlu menuliskan ajakan singkat agar donatur mau berdonasi di halaman galang dana yang kamu buat. Langkah terakhir, kamu bisa memeriksa kembali data dan cerita yang sudah kamu tulis. Jika ada yang ingin kamu ubah, tekan tombol edit. Setelah selesai, pilih selanjutnya, lalu baca kembali persyaratan dan tekan tombol saya setuju. Selesai deh, galang danamu kini siap tayang. Sudah ada banyak saudara kita yang terbantu biaya pengobatannya berkat galang dana di Kitabisa. Karena Indonesia tak pernah kekurangan orang baik. Dan kami percaya, semua yang dalam perawatan berhak bisa sembuh. Ketika Anda sudah membuat kampanye di sana, Anda sudah melakukan pendaftaran, Anda sudah membuat kampanye di sana, maka kampanye Anda itu akan tampil seperti ini kurang lebih. Nah, nanti silahkan ambil tombol share-nya, silahkan ambil link-nya, link untuk digunakan di-share kepada saudara, teman, dan sebagainya, supaya mereka nanti bisa berdonasi ke situ. Nah, nanti dari situ, ketika sudah masuk, nanti bisa dicairkan ke rekening Anda. Sekarang strategi mengoptimalkan kampanye Anda ya. Supaya kampanye Anda itu optimal sekali, itu bagaimana strategi-strategi yang harus dibuat, yang harus dijalankan. Pertama ya,
ceritanya itu harus kuat dan detail. Ya, ceritanya itu kuat dan detail. Jangan terlalu singkat dan buat kisahnya itu menyentuh hati dan faktual ya. Sertakan kronologi penyakitnya itu seperti apa, kemudian hasil diagnosanya itu seperti apa, dan kebutuhan biayanya itu kurang lebih berapa. Gunakan kata-katanya emosional tapi tetap realistis. Karena donatur itu lebih percaya ketika ceritanya itu jujur dan lengkap. Selanjutnya, foto atau video pasien itu harus jelas ya. Usahakan minta izin dulu. Foto dan videonya itu harus jelas. Kondisinya seperti apa ya. Tidak terlalu lebih-lebihkan. Tambahkan juga kurang lebih 30-60 detik dari keluarga pasien. Ini supaya menambah lebih ke emosionalnya lagi. Judul dan thumbnail itu harus menarik ya. Jangan buat, mohon maaf, mungkin ada bayi yang namanya Aisyah gitu kan, lagi sakit gitu. Nah, ketika ibunya menggalang donasi, membuat donasi, jangan cuma ditulis tolong donasi untuk anak saya, jangan. Tapi coba diganti tulisannya jadi kurang lebih bantu bayi Aisyah lawan penyakit jantung bawaan. Nah, seperti itu, agak berbeda ya. Gunakan thumbnail yang emosional, mungkin ketika adiknya si kecil itu sedang dirawat, ada imbus-imbusnya gitu kan. Tetapi tetap relevan ya. Thumbnail itu apa? Thumbnail itu gambar depan. Ketika gambar kampanye kan ada gambar depannya tuh kelihatan tuh lah, itu namanya thumbnail. Gunakan thumbnail yang menyentuh tadi, fotonya yang menyentuh tadi. Kemudian target yang realistis ya kan. Jangan terlalu kecil juga, nanti donaturnya oh ini sudah cukup ya kan. Dan jangan terlalu besar juga tanpa ada penjelasan yang rinci. Mungkin misal contoh biayanya kebutuhannya 70 juta. 70 juta itu untuk apa? Perawatan apa saja, operasi apa saja kalau dibutuhkan. Kemudian ketika di-share buat caption yang cukup menarik. Contoh nih ya, teman-teman mohon doa dan bantuannya saat ini bayi Aisyah ya sedang berjuang melawan penyakit jantung bawaan. Biaya pengobatan sangat besar. Keluarga sudah tidak sanggup menanggung sendiri. Yuk ikut berdonasi di sini. Nah, di sini tuh klik link dari campaign Anda itu kecil bagi kita tapi sangat berpengaruh untuk mereka ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian rutinkan update perkembangan dari bayinya ini seperti apa, dari yang sakit ini seperti apa, itu dirutinkan minimal seminggu sekali. Ada update rutin perkembangan dari kondisi si sakit ini tadi. Kemudian bangun kepercayaan kalau sudah mendapat donasi ya kan, tunjukkan pembayarannya ya kan, tunjukkan pemberian obatnya dan lain sebagainya di campaign Anda tersebut. Atau bisa via lewat WhatsApp Anda ya kan, Instagram Anda ya kan, tunjukkan pembeliannya, tunjukkan perkembangannya seperti apa. Itu untuk mengoptimalkan kampanye Anda. Nah, supaya mendapatkan dana yang besar itu seperti apa ya. Itu untuk mengoptimalkan kampanye kan. Sekarang kalau kampanye itu udah kita optimalkan judulnya, foto, video, gambar dan lain sebagainya. Terus kita supaya mendapatkan dana yang cukup mencukupi untuk kebutuhan si sakit itu seperti apa? Pertama silahkan ambil link dari kampanye Anda tadi ya. Ketika linknya sudah diambil, maka target kita adalah share link ya. Kita harus share link. Pertama, share ke circle ya kan, yang paling dekat ya. Itu biasanya yang paling efektif ya kan. Baik itu lingkungan, keluarga dan lain sebagainya. Share ke mereka ya kan. Kirimkan linknya, kasih captionnya sama foto atau videonya, baru ada linknya. Kirimkan ke circle paling dekat dari keluarga pasien tadi. Buat di status WA ya. Kemudian grup-grup keluarga, grup RT, grup lingkungan dan lain sebagainya. Insya Allah mereka lebih cepat percaya. Setelah ke circle terdekat tadi, Anda share ke komunitas ya. Komunitas online atau komunitas offline yang Anda miliki. Ketika Anda mungkin lulusan SMA, silakan di-share ke komunitas Anda, alumni-alumni SMA sekian. Kalau si yang sakit itu mungkin alumni pesantren atau apa, silakan di-share ke alumni-alumni mereka. Bisa juga ke komunitas masjid atau ke gereja, komunitas gereja dan lain sebagainya ya. Ketika ternyata mungkin ayah dari bapaknya itu pecinta motor, ada komunitas motor, silahkan di-share ke komunitas motor. Ibunya bisa di-share ke ibu-ibu RT ya kan. Kalau ibunya juga join komunitas yang lain, silahkan di-share ke komunitas-komunitas dan grup yang Anda miliki. Yang Anda miliki yang dalam komunitas tersebut mereka kenal dengan Anda, karena itu sangat-sangat cepat dan membuat mereka itu gampang percaya. Baru yang ketiga, itu gunakan media sosial pribadi Anda.
share di Facebook Anda, di WhatsApp Anda, di Instagram Anda. Kalau Anda punya TikTok silahkan buat TikTok Anda. Jangan cuman sekali share ya kan. Share satu hari ini, besok share kondisi yang lain ya kan, dengan foto yang lain tapi dengan link yang sama tadi. Besoknya lagi update perkembangannya lagi, buat lagi. Itu wajib Anda rutinkan di sosial media Anda. Setelah itu Anda share ke grup-grup dari sosial media Anda tersebut, terutama Facebook ya. Facebook kan banyak grup sekali. Anda join di sana, grup sana, silahkan Anda share, Anda cantumkan captionnya, kemudian fotonya atau video, kemudian baru link donasi. Ingat, susunannya caption, foto ya kan, atau video, kemudian link donasi ya, ajakan untuk berdonasi tadi. Jangan cuma bantu anak saya, linknya di sini, jangan. Kasihkan captionnya yang bagus, kemudian fotonya, baru bawahnya itu link untuk berdonasi tadi. Share di grup-grup dari sosial media yang Anda miliki. Baru yang terakhir, ketika sudah pentok kok dananya belum cukup, minta bantuan influencer atau minta bantuan orang yang mempunyai pengaruh di tempat Anda atau di lingkungan Anda atau di circle Anda yang paling dekat dengan Anda dahulu. Contoh di depan Anda, di masjid Anda, mohon maaf, ketika Anda muslim, Anda sholat setiap hari, Anda kenal dengan seorang ustadz, minta tolong sama ustadz tersebut biar dijadikan status, biar di-share ke grupnya daripada ustadz tersebut. Karena yang share ustadz bisa jadi dana yang didapat lebih banyak ya. Minta bantuan, share ke orang yang punya pengaruh atau influencer yang Anda kenal dahulu, yang paling dekat dengan Anda. Ketika tersebut masih belum memenuhi lagi, minta rekomendasi orang-orang berpengaruh atau influencer dari teman dekat Anda. Siapa tahu teman dekat Anda juga kenal dengan influencer A. Nah, itu Anda minta bantuan ke teman Anda untuk menyampaikan ke influencer yang dia kenal tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita mau memaksimalkan semua tadi, insya Allah dana yang digunakan untuk kebutuhan itu semoga tercukupi. Saya buat ringkasannya, ketika Anda mempunyai saudara, teman, atau sanak famili yang sakit, silahkan Anda buat campaign ya. Anda buat akun dulu kita bisa, kemudian Anda buat campaign ya. Kemudian optimalkan daripada campaign tersebut, baik dari judul dan foto, video, captionnya ya kan, harus diupdate mingguannya, kemudian keterangannya, atau sudah terjadi pembelian untuk pengobatan tersebut, itu Anda update ya kan. Ketika semua sudah optimal di kampanye Anda itu, silahkan Anda share linknya ya. Link dari kampanye Anda itu pertama silahkan di-share ke circle terdekat Anda ya, orang-orang terdekat Anda dahulu, keluarga, grup-grup RT dan lain sebagainya. Baru kemudian ke komunitas yang Anda miliki, dari si yang sakit tadi, atau orang tuanya, atau kakaknya, adiknya, yang semuanya yang paling dekat dari mereka, share di komunitas-komunitas yang mereka miliki atau grup-grup yang mereka miliki. Setelah itu silahkan di-share sosial media pribadi Anda atau orang tuanya atau orang terdekat daripada pasien tersebut ya. Baru yang terakhir, minta bantuan orang berpengaruh, baik itu dari ustadz atau gereja atau influencer dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda yang menjalankan campaign tadi untuk membantu saudaranya atau keluarganya, semoga kita doakan mendapatkan donasi yang cukup. Keluarga Anda yang sakit dan lain sebagainya semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Begitu dari saya. Jika ada salahnya, datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada benarnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.